Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Roslia Ayu Dewi Mulyani, SPD MPD. Pada saat ini saya adalah Kepala SMPN 2 Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus sebagai PLT di SMPN Satap 1 Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini saya adalah kandidat penerima anugerah GTK 2025 untuk kategori Kepala Sekolah Transformatif. Pada saat ini saya akan mengambil atau memaparkan sebuah best practice yang sudah terlaksana di sekolah kami, yaitu merchandise Gebiarut Day anti perundungan di SMP 2 Bojonggambir, yang insya Allah akan kami paparkan dengan menggunakan metode situasi, tantangan, aksi, dan result atau DANTO. Sebagaimana kita ketahui, SMP 2 Bojonggambir secara geografis itu terletak di daerah pegunungan, di daerah dekat hutan, dan 60 km jaraknya dari pusat kota kabupaten. Satu kekhawatiran, satu keprihatinan kami, meskipun kami posisi ada di pedesaan, ternyata bullying marak terjadi dan ada terjadi di sekolah kami. Bahkan berdasarkan database rapot pendidikan untuk iklim keamanan sekolah kami itu kategori sedang. Makanya saya bersama Bapak Ibu guru, bersama para stakeholder membuat sebuah ide gokil, yaitu ingin membuat Gebiarut Day anti perundungan dengan membuat merchandise edukatif yang berisi tentang pesan-pesan moral anti perundungan. Berdasarkan situasi tadi yang saya paparkan untuk SMP 2 Bojonggambir, meskipun kami berada di daerah pedesaan, tapi tidak menutup kemungkinan informasi dari media sosial, informasi dari media elektronik itu sampai ke tangan peserta didik kami, sehingga maraknya pembulian itu salah satunya mungkin melihat dari media sosial, mungkin melihat dari dunia maya yang mereka tidak bisa memfilternya. Kemudian saya bersama Bapak Ibu guru membuat sebuah rancangan dan kita masukkan dalam kurikulum satuan pendidikan dengan cara mengkampanyekan atau membuat penyuluhan dengan membuat poster-poster, dengan membuat stiker-stiker yang ada di satuan pendidikan kami. Harapan kami itu akan mendapatkan respon positif bagi peserta didik. Ternyata keberadaan pembuatan poster itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kami. Mungkin mereka menganggapnya hanya satu arah saja, penyuluhan hanya satu arah. Makanya kami mempunyai konsep lain bagaimana caranya membuat kampanye positif dengan melakukan gebiar anti perundungan, dan media merchandise ini yang nantinya akan dibuat oleh peserta didik menjadi media untuk penyuluhan edukatif mengatasi terkait dengan perundungan di satuan pendidikan. Kemudian tantangan yang kami hadapi tentunya ini bisa tantangan dari peserta didik, bisa tantangan dari Bapak Ibu guru, bisa tantangan juga dari sekolah. Pertama, tantangan dari peserta didik, kita mengetahui bahwa perundungan bagi mereka itu adalah hal sepele. Bahkan anak yang dirundung itu sering disebut dengan silent culture, artinya mereka tidak bisa berontak, mereka tidak bisa menyampaikan bahwa apa yang mereka hadapi selama ini ketika mereka mengalami perundungan. Kemudian yang kedua, tantangan bagi para guru, mari kita mengubah paradigma berpikir bahwa pendidikan karakter nantinya akan kita integrasikan di dalam kegiatan pembelajaran, dan kita menganggap bahwa pendidikan karakter itu bukan hanya pendidikan tambahan, tetapi merupakan hal yang prinsipil yang akan kita integrasikan di dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian tantangan yang ketiga, bagaimana kami menciptakan sekolah yang ramah anak, sekolah yang nyaman bagi anak. Bahkan kami menginginkan bahwa merchandise yang kami kampanyekan di Gebiarut Day anti perundungan ini nantinya menjadi salah satu brand sekolah yang akan kami galakkan. Kemudian selama ini aksi yang kami laksanakan untuk mengatasi terkait dengan perundungan ini, pertama kami menggalakkan atau meningkatkan literasi
Literasi sosial ini kami menggalakkan dalam bentuk workshop. Siapa yang melakukan workshop itu? Yaitu seluruh agen perubahan yang kami ambil dari seluruh siswa yang mempunyai perilaku positif, baik itu dari kelas 7, baik itu dari kelas 8, baik itu dari kelas 9. Kebetulan untuk agen perubahan ini kami ambil 10 orang peserta didik yang mempunyai perilaku positif, mempunyai minat, bakat, kemampuan untuk mengatasi perundungan di antara temannya. Hampir setiap tingkatan kami ambil 10 orang, berarti pada saat ini kami sudah mengambil 30 agen perubahan yang sudah kami didik, yang sudah melek literasi sosial terkait perundungan. Kemudian yang kedua, dari ke-30 orang tersebut kami bimbing untuk membuat sebuah kata-kata atau pesan-pesan moral bernada edukatif yang nantinya akan kita galakan di merchandise ini. Kami bekerja sama dengan guru seni, kami bekerja sama dengan para pembina pramuka, para pembina UKS, lokasi kesiswaan. Bagaimana pesan-pesan moral ini akan tersampaikan dalam bentuk merchandise yang sehari-hari mereka gunakan. Merchandise yang kami buat pada saat itu yaitu bentuk pin, gantungan kunci, stiker, tote bag, kemudian gelas atau benda-benda yang digunakan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain itu kami akan membuat kreatif edupreneur, artinya peserta didik bisa mengkampanyekan media merchandise itu, tetapi hasil dari ide kreatif mereka sendiri. Kemudian yang keempat, merchandise yang kami buat ini tidak hanya berbentuk jualan saja, tetapi ada pesan moral yang tersampaikan. Kemudian kami berharap merchandise ini nantinya menjadi salah satu media untuk menangani perundungan di sekolah dan mudah-mudahan menjadi brand sekolah. Kemudian selain itu kami menggalakkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang nantinya berdasar pada profil pelajar Pancasila atau profil lulusan. Kemudian apa dampak yang kami rasakan? Apa dampak dari kegiatan merchandise GBIDT anti perundungan di sekolah kami? Pertama, dampak yang kami rasakan khusus untuk peserta didik menunjukkan kepedulian, peserta didik menunjukkan empati, bahkan suasana belajar yang sangat kondusif. Kemudian dampak bagi guru, alhamdulillah peningkatan motivasi belajar dan peningkatan akademik di satuan pendidikan kami meningkat. Kemudian lagi dampak bagi sekolah. Dampak bagi sekolah salah satunya kami sudah menciptakan sekolah yang ramah anak. Ini atau berdasarkan database rapot pendidikan kami mengalami peningkatan. Kemudian lagi sekolah kami menjadi role model yang tadinya keterpurukan kami dari mengatasi perundungan, tetapi dengan adanya kegiatan Gebiar Rute anti perundungan, merchandise ini menjadi brand sekolah. Bahkan brand sekolah ini, merchandise ini sudah dipamerkan dalam bentuk bazar tingkat provinsi yang terjadi di Sabuga ITB pada saat Hari Anak Nasional 2024. Kemudian dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, alhamdulillah karena produk merchandise ini mendapatkan respon yang sangat positif dari seluruh siswa, seluruh masyarakat. Data UMKM di masyarakat satuan pendidikan kami mengalami peningkatan. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama, saya mengajak kepada seluruh guru, kepada seluruh siswa, kepada seluruh stakeholder, mari kita satu kata, stop perundungan, stop bullying. Karena sebagai pepatah, hati yang baik itu tidak akan pernah menyakiti hati orang lain. Makanya jaga lisan, jaga perbuatan, jaga tindakan, bahwa pencegahan perundungan itu tidak hanya dilakukan dalam bentuk yang kaku, dalam bentuk menakut-nakuti peserta didik, tapi dari ide kreatif mereka sendiri kita angkat dalam bentuk merchandise, dan merchandise itu berisikan pesan moral yang akan mereka ingat selama-lamanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ayo atasi perundungan,
Mari berkawan, stop bullying dimanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.